Namaku Aditya, aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Banyuwangi, sebuah tempat yang terkenal dengan mistis dan tradisinya yang kental. Meski aku sudah terbiasa mendengar cerita-cerita aneh sejak kecil, tak pernah sekalipun aku menyangka bahwa suatu hari aku akan menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Semua berawal saat aku pindah ke sebuah rumah tua yang berada di pinggiran desa. Rumah itu milik almarhum kakekku yang diwariskan padaku. Rumah itu terlihat sederhana, tapi penuh kenangan, dan aku memutuskan untuk menetap di sana setelah sekian lama merantau. Malam pertama di rumah itu terasa biasa saja. Namun, ketika malam berikutnya tiba, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Pada malam ketiga, aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara perempuan yang tertawa pelan di luar jendela kamarku. Jendela itu menghadap langsung ke kebun belakang yang gelap. Aku memberanikan diri untuk membuka gorden, tapi yang kulihat hanya bayangan pohon yang bergoyang di terpa angin. "Tolong, jangan ganggu aku," bisikku menenangkan diri. Namun, sejak malam itu, suara-suara aneh mulai menjadi bagian dari keseharianku. Terkadang, aku mendengar langkah kaki di atap. Kadang pula, aku merasa ada yang berdiri di belakangku, meski setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sosok itu menampakkan diri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian saat aku kembali dari ladang. Saat itu sudah hampir tengah malam dan aku merasa ada seseorang yang mengikutiku sepanjang perjalanan pulang. Langkahnya terdengar lembut, tapi jelas ada. Ketika aku tiba di rumah, langkah itu berhenti. Aku menoleh dan untuk pertama kalinya aku melihatnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Dia mengenakan kain putih panjang yang tampak seperti gaun. "Apa yang kau mau?" tanyaku gemetar, mencoba memberanikan diri. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata gelap yang dalam. Tapi sebelum aku sempat berkata lagi, dia menghilang begitu saja seperti kabut yang tersapu angin. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan perempuan itu terus terngiang di pikiranku. Beberapa malam kemudian, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di sebuah tempat yang asing. Sebuah rumah besar berdiri megah di tengah hutan, dengan cahaya bulan yang menyinari atapnya. Di depan rumah itu, perempuan yang kulihat sebelumnya berdiri sambil tersenyum. "Masuklah," katanya dengan suara lembut yang anehnya menenangkan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku menurut. Di dalam rumah itu, dia menyambutku seperti seorang istri yang menunggu suaminya pulang. Ada makanan di meja, aroma melati memenuhi udara, dan semuanya terasa terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Saat aku terbangun, aku menyadari ada bekas tapak kaki kecil berlumur tanah di lantai kamar tidurku. Sejak saat itu, mimpi itu datang hampir setiap malam, dan setiap kali aku terbangun, aroma melati tetap tercium di udara. Sosok perempuan itu tidak lagi hanya muncul dalam mimpi. Dia mulai menampakkan diri di sudut-sudut rumah, terutama saat malam tiba. Awalnya, aku merasa takut, tapi entah kenapa, rasa takut itu perlahan berubah menjadi rasa nyaman. Dia mulai berbicara kepadaku. Namanya Sari. Dia mengaku sudah lama tinggal di sekitar rumah itu, bahkan jauh sebelum aku lahir. "Aku suka padamu, Aditya," katanya suatu malam. "Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai makhluk yang bahkan bukan manusia? Namun, semuanya berubah saat aku mendapati diriku berada di tengah ritual aneh di mimpiku. Dalam mimpiku, aku mengenakan pakaian adat Jawa, duduk bersimpuh di hadapan sesosok pria tua yang tidak kukenal. Di sampingku, Sari berdiri dengan senyumnya yang penuh misteri. "Aku ingin menikah denganmu," katanya dengan nada yang tegas tapi lembut. Aku terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhku. Tapi anehnya, di jari manisku, aku menemukan sebuah cincin emas kecil yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Sejak saat itu, hidupku berubah. Orang-orang di sekitar desa mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. Aku sering terlihat melamun dan tubuhku menjadi lebih kurus. Namun, aku merasa seperti sedang berbagi kehidupan dengan seseorang yang tidak terlihat. Makanan di rumahku sering kali habis, meskipun aku tinggal sendirian. Aku sering mendengar suara perempuan yang memanggil namaku saat malam tiba. Dan yang paling aneh, aku mulai merasa berat untuk meninggalkan rumah, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk tetap tinggal di sana. Setiap kali aku mencoba pergi ke kota untuk mencari bantuan, sesuatu selalu terjadi. Entah ban motorku bocor atau hujan deras tiba-tiba turun tanpa henti. Sari semakin menunjukkan kehadirannya. Dia mulai mengatur hidupku, melarangku berinteraksi dengan perempuan lain bahkan hanya untuk berbicara.
"Kamu milikku sekarang, Aditya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku," katanya suatu malam dengan nada yang dingin. Saat itu, aku menyadari bahwa ini bukan lagi tentang cinta. Ini adalah tentang kendali. Aku merasa terperangkap, tidak tahu harus bagaimana. Setiap malam, aku tidur dengan perasaan takut bahwa mungkin aku tidak akan bangun lagi di pagi hari. Semakin hari, keberadaan Sari semakin menekan. Kehidupan di rumah yang awalnya terasa damai berubah menjadi seperti penjara. Aku merasa dia mengawasi setiap gerak-gerikku. Bahkan ketika aku mencoba untuk pergi keluar rumah, aku sering melihat bayangannya di sudut-sudut gelap. Aku mulai mencari tahu tentang makhluk seperti dia. Ku cari orang-orang yang dianggap paham soal dunia gaib. Akhirnya, seorang sesepuh di desa sebelah, Pak Surya, memberiku sebuah jawaban yang membuat bulu kuduku meremang. "Kamu sudah menikah dengannya di alamnya. Cincin di jari itu adalah bukti pernikahanmu. Dia mengikatmu agar kamu tidak bisa pergi. Kalau kau melawan, dia tidak segan-segan mengambil jiwamu sebagai gantinya," kata Pak Surya dengan nada serius. Aku panik. "Bagaimana aku bisa lepas dari ini, Pak? Aku tidak pernah menginginkan ini." Pak Surya menggeleng. "Melepas ikatan seperti ini sulit, nak. Dia sudah memilihmu. Tapi ada cara untuk membuatnya pergi. Hanya saja risikonya besar." Ritual pemutusan. Pak Surya memberiku beberapa benda untuk melindungi diri. Garam, minyak jarak, dan sebuah rajah yang dituliskan di kain putih kecil. "Tapi ingat, nak. Ritual ini akan membuatnya marah. Kamu harus kuat menghadapi konsekuensinya." Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan ritual yang diberikan Pak Surya. Dengan hati-hati, aku menyebar garam di seluruh penjuru rumah, menyalakan lilin dari minyak jarak, dan membaca doa-doa yang diajarkan. Pada awalnya, semuanya terasa tenang. Namun, mendadak angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas. Lampu di rumah mati, dan hanya lilin kecil yang menjadi sumber peneranganku. Tiba-tiba, suara tawa Sari menggema di seluruh ruangan. Suara itu lebih menyeramkan dari biasanya, penuh dengan amarah. "Kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku, Aditya," suaranya berteriak. Bayangannya muncul di dinding, besar dan mengerikan. Sosoknya berubah, bukan lagi perempuan cantik yang selama ini ku kenal, melainkan makhluk berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala dan gigi yang tajam. Aku gemetar, tapi aku terus membaca doa-doa yang diajarkan Pak Surya. Konfrontasi terakhir, Sari muncul di hadapanku. Sosoknya semakin mendekat, dan aku bisa merasakan hawa panas di sekitarnya. "Kamu milikku. Kamu tidak akan pernah bisa kabur dariku," teriaknya. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku menahan cincin di jari manisku, memegangnya erat-erat. "Aku tidak pernah meminta ini. Aku tidak mencintaimu. Lepaskan aku." Dia mengeluarkan suara jeritan yang melengking, cukup keras untuk membuat telingaku terasa sakit. Sosoknya perlahan memudar, tapi dia sempat berbisik sebelum lenyap. "Kamu akan menyesal, aku akan kembali." Meninggalkan Banyuwangi. Setelah ritual itu, suasana rumahku kembali normal. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tawa perempuan, atau aroma melati yang mengganggu. Namun aku tahu ini bukan akhir yang benar-benar damai. Pak Surya mengatakan bahwa dia mungkin akan kembali suatu hari nanti. Untuk berjaga-jaga, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pindah ke kota. Rumah tua kakekku kini dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu atas pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. Aku berharap dengan jarak yang cukup jauh, aku bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang Sari. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa dia masih ada di suatu tempat, menunggu saat yang tepat untuk kembali.